Hai guys, selamat pagi. Ini saya baru bangun tidur. Saya tidurnya sendirian hari ini. Bentar-bentar, ini kok kameranya nggak lurus ya? Karena saya lagi sakit. Saya sakit kemarin itu. Saya pikir saya takutnya saya kena COVID gitu. Tapi kayaknya enggak sih, karena hampir 2 bulan ini kan saya nggak keluar rumah, jadi kayaknya nggak ada sih, saya nggak ada kontak sama orang lain, jadi memang di rumah aja gitu. Nah terus awalnya yang saya rasain itu saya kan awalnya yang saya rasain tuh saya tiba-tiba pengen buang air siang-siang, dan itu beberapa kali gitu. Terus saya dari situ mulai, wah ini kenapa nih gitu. Terus saya langsung kayak pengen buang air, terus buang-buang air beberapa kali, perut saya sakit. Terus sampai sorenya itu saya kayak berasa kembung, perut itu kayak isinya busa semua, kayak apa ya, kayak buih-buih gitu, kerucuk, terus tegang banget. Terus saya buang, terus akhirnya saya pikir, wah takutnya saya keracunan makanan, entah makanan apa yang saya makan, misalnya saya salah makan apa gitu, atau ada makanan yang masuk, bukan kimchi aja, mungkin ada yang lain yang masuk yang salah. Terus akhirnya saya minum karbon aktif, bibir saya sampai kering guys. Terus udah gitu saya minum karbon aktif 5, terus saya malamnya buang-buang air juga. Dan setelah buang-buang air banyak itu, akhirnya saya nggak buang air, tapi pas malam itu saya nggak bisa tidur guys. Jadi kaki saya itu kayak ditusuk-tusuk semuanya, dari betis, paha, terus badan semuanya kayak ditusuk-tusuk. Terus pinggang sebelah kanan itu sakit, terus perut sebelah kanan juga tegang. Terus saya tidur itu, aduh saya nggak enak banget deh tidur yang malam itu ya, malam kemarin. Terus saya kebangun terus pagi-pagi saya bangun, saya nggak buang air, tapi susah buang angin ya guys. Terus udah gitu saya kayak kayak pas saya coba bangun, karena pagi-pagi biasanya saya siapin sarapan buat keluarga. Terus pas saya mau jalan, mau sampai tangga, long pusing gitu, kayak gimana, kayak mau jatuh gitu. Terus saya balik lagi ke tempat tidur, terus saya senderan dulu, terus saya diem. Terus udah gitu saya coba bangun lagi, terus saya masih kelayangan guys. Terus saya duduk lagi, terus saya coba bangun karena saya harus cuci piring dan harus masak kan. Terus saya paksain tuh saya turun. Terus saya pelan-pelan sambil pegangan, cucian piring banyak. Terus saya pikir kalau misalnya saya minta tolong anak saya yang perempuan, takutnya kurang bersih, malah jadi nanti adeknya yang jadi sakit atau apa. Terus udah gitu akhirnya saya cuci piring, maksain sampai pusing, sampai kelayangan. Terus dari situ saya bilang sama anak-anak, sama keluarga saya mau istirahat, saya kayaknya sakit. Terus saya cerita juga sama teman saya kondisi saya, kakinya sakit kayak pegel-pegel, terus kaki pas diinjekin tuh kayak aduh gimana ya, kayak lemes, gak enak gitu. Terus badan saya itu kena angin itu kayak semeriwing gimana ya guys, kayak sakit gitu, kayak nggak enak gitu, kayak orang meriang gimana ya. Terus saya merasa anget, tapi di tes itu dicek suhunya nggak tinggi sih, cuman 36,9, 37 gitu loh guys, jadi nggak panas gitu kan. Terus udah gitu saya ini memisahkan diri dari keluarga, takutnya bener saya sakit kena COVID gitu ya guys. Tapi saya kan nggak ada kontak dengan orang lain selain dengan keluarga saya gitu. Terus udah gitu dan teman saya cerita sama teman saya, terus teman saya ngirimin makanan buat keluarga saya, jadi saya nggak usah masak tuh. Hari kemarin itu saya nggak perlu masak. Terus teman saya bilang, yuk udah lu pokoknya hari ini tidur bed rest aja, makanan kan udah ada buat makan siang sama makan malam, jadi nggak usah pikirin makanan lagi, fokus aja sama kesehatan. Dan thank you banget Ivon, aduh karena dikirimin makanan sama Ivon, jadi saya nggak perlu masak, saya nggak perlu mikirin makanan, jadi saya bisa fokus sama kesehatan saya. Dan terus siangnya itu bener-bener saya minta dipijitin, terus pakai minyak tawon, pakai banyak sekali, udah kayu putih, minyak tawon, segala macem. Terus saya juga dikasih saran sama teman saya, tetangga saya, untuk minum ramuan jahe dicampur sama bawang merah, gula merah, dan garam. Terus karena saya nggak kuat ke bawah guys, terus saya minta tolong anak saya
misal tolong buatin ini seperti ini gitu, dan untungnya dia bisa ya, terus dibuatin, terus akhirnya saya minum. Dan setelah minum itu siangnya sekitar jam 2 saya ngerasa saya udah bisa buang angin, itu pun meskipun dipaksain tapi agak susah. Terus sampai itu kaki masih sakit, terus saya minta dipijitin terus. Wah itu bener-bener rasanya. Terus saya juga kalau jalan saya pusing, kelayangan gitu ya. Itu semua gejala ada gitu ya. Terus saya udah parno aja, takutnya saya kayak zaman dulu lagi yang saya pernah dirawat di rumah sakit waktu asam lambung 2 tahun lalu. Terus saya pikir udah sekarang kan lagi musimnya rumah sakit lagi penuh gitu ya, kalau saya dirawat karena asam lambung, aduh gimana ya gitu. Terus saya pikir anak-anak gimana ya gitu, kayak gitu. Terus sore-sore itu saya mulai ngerasa jam 7 malam gitu, kok saya membaik ya, entah karena saya minum ramuan jahe itu, entah karena saya dibalur sama tawon, minyak tawon, entah saya dibalur sama apa gitu ya. Terus akhirnya saya bisa buang angin guys, terus saya ngerasa membaik. Dan malamnya saya tidur, kaki saya udah gak pegel pas malamnya itu. Terus saya tidur akhirnya jam 9 atau setengah 9 saya tidur, bangun-bangun jam 3. Terus saya coba ke toilet, oh ya ternyata saya udah gak pusing, udah gak terlalu pusing gitu, kelayangan sedikit tapi better. Dan saya berharap besoknya bisa masak lagi buat keluarga gitu. Terus udah gitu saya tidur lagi. Cuman tinggal ulu hati aja sih, ulu hati yang kayak ada yang ganjel, terus yang ulu hati dicubit-cubit itu udah nggak ada hari ini. Makanya saya juga bisa berbagi sama teman-teman semua, bisa cerita gitu ya guys. Pelajaran dari sini, ini suara saya masih agak ini hari ketiga saya sakit, jadi saya bisa tarik pelajaran dari sini, meskipun saya udah ngerasa saya sehat gitu ya guys, tetap sebagai orang yang memiliki asam lambung, karena kan asam lambung itu GERD, asam lambung bisa kalau saya pikir sih kalau sembuh bisa, cuman kalau kambuh juga bisa kalau menurut saya ya. Jadi saya pernah memiliki riwayat asam lambung, jadi saya harus hati-hati dengan makanan yang saya konsumsi. Terus kalau saya pengen makan sesuatu, kalau dirasa kayak kopi kan saya udah hindarin banget gitu, berarti sekarang memang kayak cabai-cabai yang pedas, kayak cabai-cabai yang merah gitu, kayaknya saya udah harus kurangin gitu guys. Dan harus lebih hati-hati dalam mengkonsumsi makanan, memilih makanan, karena itu sangat berpengaruh banget. Dan juga stres ya, karena waktu 3 hari saya sakit ini, beberapa hari sebelumnya saya agak stres juga. Ryu tantrum, anak saya yang kecil itu tantrum. Jadi dia tuh kan main Minecraft, terus udah gitu dia kalah karena kebakaran tuh rumahnya dia. Terus dia marah, terus dia lempar kristal, terus saya nggak bisa handle. Terus pada saat saya peluk dia malah jambak. Aduh itu saya stres tapi saya nggak bisa marah gitu, saya cuman diem. Terus udah gitu itu stres juga. Terus mungkin ada yang namanya punya anak ya guys, terus anak yang besar misalnya kenapa gitu kan, itu pasti kepikiran buat orang tua gitu. Nah itu bikin stres juga, dan itu juga bikin asam lambung naik. Terus kebetulan makan makanan yang asem pedes, jadinya jadilah gitu, makanya harus dihindarin itu guys. Oke guys, itu dia sharing saya, berbagi bahwa saya kambuh ternyata asam lambungnya, dan untungnya saya nggak harus masuk rumah sakit, dan hari ini membaik. Semoga terus membaik, dan saya akan jaga pola makan saya. Teman-teman lain juga jaga pola makannya, dijaga stresnya, jangan dihandle stresnya, memanage stres dengan baik itu penting banget. Oke, terima kasih ya, bye bye.